Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya perangkap kemiskinan dan bagaimana keluarnya, ya, perangkap kemiskinan dan bagaimana keluarnya. Teman-teman semua, saya tidak mendefinisikan kata kemiskinan dengan dengan definitif di dalam video ini. Anda terjemahkan sendiri versi Anda. Anda boleh gunakan takaran-takaran religius, ya. Artinya orang yang miskin adalah orang yang layak mendapatkan zakat, ya, kecuali amilin dan sebagainya. Kemudian Anda bisa gunakan standar penghasilan mereka menurut satuan-satuan nasional, ya, entah berdasarkan Biro Pusat Statistik atau apapun. Silahkan Anda gunakan acuan-acuan apapun, ya. Yang jelas adalah pasti ada satu konsep di mana kemiskinan itu adalah keadaan di mana seseorang itu merasa kurang mampu untuk mencukupi kebutuhannya, ya, bahkan dia kesulitan untuk bisa sedikit layak dalam hidup gitu. Nah, bagaimana ya caranya untuk keluar dari situ? Tentunya banyak sekali variabel-variabel yang menyebabkan seseorang itu bisa keluar dari situ. Dan dalam video kali ini saya mau menyampaikan apa yang saya amati dan apa yang pernah saya alami zaman dulu dan ayah saya juga alami. Adalah gini, ibaratnya gini, ya, misalnya sekarang nih momentum yang pas, ya, nyambung di video-video sebelumnya. Ini adalah masa di mana ekonomi sedang mengalami kemerosotan, ada resesi ekonomi, otomatis yang miskin ya tambah sulit nih sekarang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Anda kalau orang miskin itu butuh apa sih? Orang miskin tentunya butuh bertahan hidup, ya, butuh sembako, butuh untuk makan, dan sebagainya. Nah, disitulah jebakan kemiskinannya. Jadi gini, ibaratnya Anda anggap nih, jangan Anda deh jadi doa buruk. Ada seseorang yang dia itu pendapatannya pas-pasan. Pada saat resesi ekonomi ini, otomatis semakin ngerem dia kan. Dia semakin memilah mana yang perlu dan nggak perlu. Yang primer, sembako, dia prioritaskan. Ya, jebakan yang membuat seseorang miskin tuh itu gitu loh. Karena sesungguhnya, ya, salah satu jalan untuk bisa keluar dari perangkap kemiskinan, ya, itu dalam pengalaman saya, bapak saya, ya, dan orang-orang yang pernah ngalamin itu adalah justru saat itulah saat yang kita memikirkan bagaimana untuk mengalokasikan investasi biaya untuk belajar. Gampangannya gini, saya zaman dulu waktu kuliah yang cuma dikasih 150.000 per bulan tahun itu, ya, itu udah mepet sekali, ya, untuk rata-rata orang kuliah tahun 98 itu diberi sangu segitu. Udah untuk makan dan sebagainya, untuk iuran telepon kos-kosan. Saya itu masih menganggarkan 50.000 itu untuk membeli buku. Ibaratnya itu kan satu investasi untuk belajar, ya. Nah, kebayang kalau misalkan saya mikirnya, saya prioritas untuk makan dulu lah. Maka tidak ada satu perubahan di dalam hidup saya. Dan saya temukan juga sama, beberapa sahabat-sahabat saya yang mereka itu luar biasa berhasil, ya. Itu mereka di saat-saat sulit itu bahkan mengalahkan kebutuhan primer mereka untuk belajar. Apapun itu, ikut kursus lah, beli buku lah, atau sekarang Anda beli pulsa untuk nonton YouTube lah, kan tetap ada uang yang keluar, ya. Pulsa, ya, walaupun videonya gratis kan tetap beli pulsa, paket internet. Nah, banyak orang itu tidak mau melakukan itu karena, ya, Mas, buat beli nasi, buat beli sembako, buat beli itu. Ya, memang nggak salah. Tetapi itulah yang menyebabkan orang miskin terus. Ya. Jadi kalau ada di antara Anda nih yang misalnya melihat ada fenomena seperti itu, ya karena mereka itu tidak mau belajar di saat keadaan sedang cukup baik dan semakin tidak mau belajar saat keadaan sedang susah. Jadi nih, seharusnya waktu ekonomi lagi bagus, belajarnya tambah kenceng. Ekonomi lagi nggak bagus, ya tetap belajar, walaupun nggak sekenceng-kencengnya, tapi ada belajarnya, ada alokasi
biaya untuk belajar. Tapi ini kalau orang-orang yang memang bakatnya miskin ya, itu waktu duitnya ada juga yang nggak diprioritaskan untuk belajar. Waktu susah kayak gini, misalnya resesi ekonomi, semakin tidak memikirkan itu. Ya selamat awet miskin, mohon maaf. Jadi memang saya ngomongnya jadi rada susah ya, tapi silakan teman-teman renungkan kata-kata saya, barangkali menyinggung ya, tetapi itulah adalah fakta yang saya temukan bahwa orang-orang berhasil, orang-orang sukses, bahkan orang-orang yang kaya raya, waktu mereka susah, itu mereka tetap menganggap bahwa belajar itu adalah kebutuhan primer. Jadi bagi Anda yang dalam kepala Anda belajar itu dianggap bukan kebutuhan primer, Anda menganggap bahwa belajar itu bukan bagian dari bahan pokok, berarti bukan sembako ya. Sembako bukan sembako ya. Sepuko. Apa? 10 bahan pokok ya. Harusnya mungkin yang namanya belajar itu udah kebutuhan primer bagi orang-orang yang bakat untuk sukses, bakat untuk kaya. Pertanyaannya, Anda yang mana? Yang menganggap belajar itu kebutuhan bukan primer, atau yang menganggap bahwa belajar adalah bagian dari kebutuhan primer, bahkan juga sepenting beras, sepenting sembako. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.